Kegagalan kali ini memberi banyak pelajaran untuk bekal percobaan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa menganalisa apa yang membuat hal ini tuh gagal gitu ya. Di mana kelemahan diri kita atau apa yang perlu dilakukan supaya kemampuan kita meningkat. Jadi pengalaman kita di proses yang gagal itu juga memberikan ilmu yang berguna teman-teman. Sehingga nanti ketika mencoba lagi kita tidak akan buta sama sekali. Jadi jangan pernah pesimis kalau misalnya gagal dalam kerjaan, gagal terus gitu ya dalam melamar pekerjaan. Jangan usah pesimis, tapi kita harus semangat terus gitu karena kemampuan kita pasti banyak. Cuman kita tuh nggak tahu gitu keahlian kita tuh apa, dan mungkin ya karena kita mager, mungkin malas gerak. Nah intinya itu tadi ya, hilangkan rasa mager, hilangkan rasa malas gerak, karena malas gerak itu bisa menumpulkan atau menghambat potensi-potensi yang ada di diri kita masing-masing teman-teman. Hai teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Terus juga jangan lupa untuk klik like dan juga share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih, selamat menonton. Hai, Assalamualaikum. Saya Putri Maya Sofia, saya seorang psikolog. Di video kali ini saya akan membahas beberapa request dari follower saya di Instagram tentang meningkatkan kepercayaan diri remaja yang sering mengalami penolakan atau kegagalan dalam mencari lowongan pekerjaan. Tonton terus ya sampai habis, jangan di skip. Teman-teman, kita tahu selama ini yang namanya mencari lowongan pekerjaan itu amat sangat susah. Sampai-sampai kita jadi sering membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain yang sudah dapat kerjaan yang bagus atau mungkin gajinya yang besar. Nah, apalagi kalau kita sering ditanya nih sama temen atau keluarga gitu ya, misalnya kayak kerja di mana atau gajinya berapa. Nah, seandainya dapat pun itu faktor keberuntungan nih teman-teman. Hal tersebut jika kita tidak mengalihkan, artinya jika kita pikirkan terus ya pertanyaan-pertanyaan dari keluarga dan teman-teman, nah itu akan membuat kita menjadi minder, tidak percaya diri, putus asa dan berujung depresi. Bahaya banget kan teman-teman? Nah, di sini saya akan men-share beberapa tips agar kita tuh percaya diri gitu teman-teman. Yang pertama, jangan pernah takut untuk mengambil tantangan yang positif ya tentunya teman-teman. Jadi pelajari kemudian cari tahu positif dan negatifnya dari tantangan yang kita akan ambil. Maksudnya tantangan di sini adalah tantangan dalam berusaha untuk menemukan skill kita gitu ya. Nah yang kedua, berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Kita nggak akan pernah tahu gitu ya kelebihan kita itu apa kalau kita sering atau selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, jadi teman-teman tuh tonjolkan kelebihan teman-teman gitu ya. Apa misalnya kelebihan teman-teman gitu ya. Misalnya nggak tahu nih caranya untuk mengetahui kelebihan kita seperti itu. Nah caranya kayak gimana? Coba satu-satu kegiatan. Jadi pada saat teman-teman tuh lagi kosong gitu ya, kosong waktu gitu, kalian bisa cari tahu nih teman-teman dalam kegiatan-kegiatan apa aja yang kita bisa gitu. Misalnya kita bisa pelajari keahlian dalam bermake up atau mungkin masak atau mungkin menjahit, melukis atau bongkar pasang tentang yang bongkar pasang mobil atau mungkin bongkar pasang sepeda, motor atau laptop atau komputer gitu teman-teman. Kemudian
itu juga bisa kita pelajari lewat YouTube atau kursus. Nah, yang ketiga, catat prestasi dan juga evaluasi setiap kesuksesan kita. Yang misalnya setiap kegiatan yang kita lakukan itu kan pasti ada prestasinya ya teman-teman ya, prestasi yang membanggakan tentunya. Nah, walaupun bukan juara dalam suatu perlombaan, tapi maksud dari sini adalah keberhasilan kita dalam melakukan sesuatu gitu. Entah itu kita baru belajar masak 3 kali gitu ya, masak yang pertama mungkin gagal, yang kedua gagal, yang ketiganya berhasil gitu ya. Terus mungkin kita bisa mendapat respon yang baik gitu dari keluarga atau juga teman-teman. Misalnya kayak masakannya enak, terus bumbunya pas banget nih gitu ya. Mungkin dimasak pertama kali dikritik bumbunya kebanyakan nih, keasinan misalnya, atau terlalu pedas. Nah itu kan kita bisa belajar lagi kan, mengulang lagi. Nah kemudian begitu yang kedua, yang ketiga berhasil nih. Nah terus kita juga bisa mendekorasi toppingnya jadi lebih kreatif. Itu kan juga satu prestasi gitu di dalam diri kita sendiri. Nah, kemudian bisa juga prestasi dalam akademik. Jadi selama kita sekolah itu kita pintar dalam bidang IPA misalnya, atau dalam bidang IPS. Nah, atau mungkin dalam bahasa Inggris gitu kan, kita bisa setelah dewasa, oh ya diingat-ingat dulu kan saya bisa nih dalam bidang IPA, terus kita tekunin lagi kan, kita pelajarin lagi. Nah, terus kita bisa berinisiatif untuk membuka les privat untuk adik-adik kelas kita, seperti itu kan, atau mungkin teman-teman kita ya kan, dalam bahasa Inggris atau mungkin dalam bahasa Mandarin atau dalam bahasa asing lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman bisa untuk menggali potensi teman-teman sendiri kayak gitu. Nah teman-teman, sering gagal dalam mencari pekerjaan yang dicita-citakan itu jangan kita jadikan kiamat dalam diri kita sendiri gitu ya, tapi ambil hikmahnya gitu teman-teman. Nah yang pertama, hikmahnya itu adalah sebenarnya kita tuh diberi kesempatan yang sedang terbuka gitu, kesempatan terbuka untuk teman-teman gitu. Jadi bisa aja ini tuh jalan untuk menggali potensi diri sendiri yang mungkin tidak teman-teman ketahui gitu ya. Jadi mungkin selama ini teman-teman tuh hanya fokus dalam satu skill. Misalnya aku nih biasa atau mungkin pandai dalam berkomunikasi, aku tuh orangnya gampang bergaul. Jadi kalau misalnya ngelamar kerja tuh keseringan dalam marketing terus, tapi begitu gagal langsung down, langsung putus asa, terus langsung insecure misalnya, terus membanding-bandingkan diri deh sama teman-teman. Aduh teman-teman kok bisa ya masuk dalam kerjaan marketing gitu, terus sementara aku nggak bisa, kenapa gitu. Nah itu jangan putus asa terus langsung stuck gitu aja, terus nggak ngapa-ngapain, jangan kayak gitu teman-teman. Jadi saat pekerjaan yang kita impi-impikan itu terlepas dari tangan kita, nah itu kan kita pasti dalam situasi yang terjepit ya teman-teman. Kan nggak mungkin juga ya kalau misalnya kita membiarkan keadaan ini tuh berlarut-larut. Nah karena hidup itu kan terus berjalan. Di sini teman-teman tuh bisa memberi berkesempatan gitu ya, melihat lagi lebih dalam lagi ke dalam diri teman-teman masing-masing, mencari tahu apa yang bisa dilakukan gitu ya, entah dengan bekerja di bidang yang kurang kita sukai, jadi mencoba tantangan baru gitu teman-teman, atau dengan membuka usaha sendiri. Nah gitu kan, jadi ada kemungkinan teman-teman tuh menemukan potensi-potensi yang ternyata bisa juga teman-teman lakukan gitu, jadi tidak mati akal. Nah yang kedua, teman-teman tuh diberi kesempatan nih sebenarnya untuk terus meningkatkan kemampuan. Jadi saat nanti kita siap bersaing di luar sana gitu ya, persiapan teman-teman tuh sudah sangat matang. Karena apa? Mungkin sudah beberapa kali gagal gitu ya. Nah dalam kegagalan itu kan kita selalu belajar gitu ya, mencari tahu kenapa sih gagalnya gitu ya, mencari tahu ini itu segala macam. Nah itu tuh bisa jadi sebuah persiapan dalam masa depan nanti gitu. Pada saat kita udah dapat pekerjaan, wah kita tuh udah tahu nih oh ternyata dulu tuh gagalnya mungkin karena ini, karena itu. Jadi kita udah siap dalam pekerjaan yang akan datang begitu diterima, seperti itu. Nah kegagalan saat ini itu ya bukan berarti kegagalan di 1 atau 2 tahun yang akan datang teman-teman ya.
Jadi masih banyak kesempatan. Misalnya pekerjaan impian kita itu adalah PNS. Meski sekarang kalian tuh gagal dalam seleksi gitu ya, bukan berarti kalian tuh ditakdirkan untuk tidak jadi PNS. Tapi kalian tuh bisa untuk mencoba pendaftaran selanjutnya gitu. Meski sekarang gagal, bisa jadi kalian tuh bisa berhasil di percobaan selanjutnya. Kegagalan kali ini memberi banyak pelajaran untuk bekal percobaan selanjutnya. Jadi teman-teman bisa menganalisa apa yang membuat hal ini tuh gagal gitu ya. Di mana kelemahan diri kita atau apa yang perlu dilakukan supaya kemampuan kita meningkat. Jadi pengalaman kita di proses yang gagal itu juga memberikan ilmu yang berguna teman-teman. Sehingga nanti ketika mencoba lagi kita tidak akan buta sama sekali. Jadi gagal itu jangan dijadikan kesedihan, tidak percaya diri, putus asa atau depresi untuk diri kita ya teman-teman. Belajar, kemudian cari tahu kemampuan kita yang lain. Bisa lewat browsing atau mungkin ikuti kursus, ikuti seminar, ikuti komunitas, dan juga perbanyak teman-teman untuk sharing dan diskusi. Hobi teman-teman nih waktu kecil apa gitu ya, mungkin ada yang dulu yang diingat-ingat atau mungkin ada hobi yang baru gitu. Nah ini bisa jadi kemampuan kita yang sudah maupun belum kita ketahui. Itu juga bisa menjadikan usaha. Misalnya yang tadi saya jelaskan di atas ya teman-teman, hobi kita make up, kita bisa kalau misalnya kita tekuni hobi kita itu, kita bisa membuka suatu usaha kecil-kecilan aja gitu ya, jasa make up wedding, make up wisuda, make up lamaran, dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin masak, kita bisa buka kursus masak, atau mungkin bisa bekerja sama dengan aplikasi-aplikasi pengantar makanan seperti itu. Atau mungkin kita bisa melukis ya, kita bisa melukis teman kita yang mau wisuda ya kan, lain daripada yang lain. Atau mau melukis teman kita yang lagi mau menikah atau mau lamaran, atau mungkin ya melukis di suatu brand gitu ya, satu brand untuk tas atau baju dan lain sebagainya. Jadi banyak banget teman-teman akal yang bisa kita lakukan gitu ya. Atau mungkin menjahit kita misalnya bisa dua keahlian nih, bisa menjahit, bisa melukis. Nah kita bisa menjahit tas yang lucu, terus kita lukis ya kan, lukis mungkin gambar hewan, atau mungkin gambar bunga, pemandangan, atau gambar sesuai dengan orang yang request wajahnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bisa dua keahlian kan dalam diri kita sendiri, kita kan keren kayak gitu. Terus bisa juga tentang kreativitas lainnya, kayak tadi ya, membongkar pasang atau memperbaiki motor, mobil, atau sepeda, atau laptop. Jadi kita bisa membuka usaha dari keahlian-keahlian kita itu teman-teman. Jadi jangan pernah pesimis kalau misalnya gagal dalam kerjaan, gagal terus gitu ya dalam melamar pekerjaan. Jangan langsung pesimis, tapi kita harus semangat terus gitu, karena kemampuan kita pasti banyak. Cuman kita tuh nggak tahu gitu keahlian kita tuh apa, dan mungkin ya karena kita mager, mungkin malas gerak. Nah intinya itu tadi ya, hilangkan rasa mager, hilangkan rasa malas gerak, karena malas gerak itu bisa menumpulkan atau menghambat potensi-potensi yang ada di diri kita masing-masing teman-teman. Jadi untuk teman-teman selalu positive thinking, walaupun di masa pandemi ini memang ya sulit gitu ya, persaingan atau mungkin hal-hal lain dalam mencari pekerjaan itu pasti sulit. Jangan pernah putus asa, cari terus gali terus potensi kalian, hobi kalian, kemampuan kalian ya. Setiap hari gitu, dalam seminggu itu kalian bisa seminggu 3 kali gitu ya, untuk bikin kegiatan-kegiatan yang positif tentunya. Atau mungkin kalian punya adik, punya kakak, bisa kerjasama sama adik atau kakak kalian, atau mungkin sama teman-teman gitu ya. Jadi banyak peluang teman-teman. Oke, selalu semangat ya, sukses terus. Oke teman-teman, sekian video dari saya, insya Allah bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di subscribe di channel ini, kemudian di share ke sosial media lainnya. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request, boleh banget video apa aja yang akan saya bahas di maksudnya materi apa saja yang akan saya bahas di video selanjutnya. Itu teman-teman, maksudnya salah ngomong.
ya kayak gitu. Terus juga buat kesehatan kita bersama nih teman-teman, saya nggak henti-hentinya untuk mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Insya Allah kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke teman-teman, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.